Jumpa lagi di Harum Sari Channel USA. Kali ini saya mau sharing lagi ya. Jadi kita YouTube saya ini campur sari. Artinya campur-campur. Yang indah-indah, yang enak-enak. Kadang-kadang melihat pemandangan, kadang-kadang aktivitas saya, kadang-kadang juga sharing. Jadi hidup memang harus seimbang antara keperluan jasmani dan keperluan rohani. Kali ini saya akan sharingkan tentang peduli. Oh iya teman-teman, di sini udaranya agak sedikit dingin, cuacanya mendung, jadi enak untuk kita sharing, pakai jaket karena di luar ruangan seperti ini, anginnya dingin tapi asik. Oke, saya ingin membagikan sekali lagi, bukan untuk menggurui, bukan untuk sok tahu, tapi ingin membagikan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Nah, peduli itu artinya, teman-teman, adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, dalam keadaan, atau dalam kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Itu peduli, melibatkan diri kita dengan keadaan yang di sekeliling kita, dengan persoalan yang di sekeliling kita. Nah, apakah manusia bisa peduli? Oh, bisa banget. Jangan bilang manusia tidak bisa peduli, manusia bisa banget peduli. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama tahu kan kalau dengar berita gitu ya, dengar berita. Waktu itu kejadian di Afghanistan, ada gejolak politik sehingga membuat warganya panik. Kemudian ingin keluar dari Afghanistan melalui Bandara Kabul. Kita tahu itu berita itu kan. Nah, ada satu peristiwa di berita itu yang mengatakan, yang menyajikan ada seorang anak kecil yang didorong oleh ayahnya kepada tentara yang menjaga perbatasan yang berkawat berduri di Bandara Kabul itu. Kita pernah lihat kan? Nah, si ayah ini mendorong anaknya yang masih kecil, yang sakit ini, bayi yang sakit ini, untuk diberikan kepada tentara Amerika yang menjaga di perbatasan kawat berduri itu. Jadi sampai di atas kan kita lihat tentara Amerika mengambil bayi itu. Dari peristiwa ini kita bisa lihat kan bahwa manusia peduli. Satu, ayahnya peduli terhadap anak ini supaya dia bisa selamat, supaya dia bisa hidup besar dan dewasa dalam kondisi yang tidak bagus di negerinya ini saat ini. Kedua, tentara Amerika ini juga peduli, bukan? Mengangkat anak ini, menolong anak bayi yang sakit ini. Itu manusia. Kenal juga enggak kan? Tentara Amerika ini tidak kenal dengan bapak itu. Bapak ini pun tidak kenal dengan tentara yang dia serahkan anaknya. Tapi mereka lakukan itu hal tindakan peduli. Kemudian kita lihat lagi tayangan di televisi yang masih berlanjut. Perang yang masih berlanjut saat ini, belum ada kata sepakat damai, yaitu antara Rusia dan Ukraina. Nah, di situ ada suatu momen yang membuat kita tergerak hati, yaitu Anda juga pasti melihat di berita bahwa seorang anak umur 11 tahun laki-laki, dia melarikan diri dari negerinya. Dia ngungsi dari negerinya yang sedang perang menuju ke Polandia. Tapi ketika dia di perbatasan Slovakia, dia disambut oleh tentara Slovakia itu dengan baik, diberi makan, diterima dengan baik. Dan beritanya viral, bukan, di mana-mana di dunia ini mengenai anak ini yang dia bawa cuma tas plastik sama nomor telepon di tangannya, sama paspor yang ibunya berikan kepada dia untuk dia bawa. Di sini kita lihat dalam cerita ini, manusia bisa peduli. Ada dua yang peduli. Di pihak ibu, dia peduli dengan anaknya, supaya anaknya ini bisa hidup
lebih baik keluar dari negeri yang sedang berperang, bisa selamat. Karena apa? Karena si ibu ini tinggal dekat nuklir, dekat daerah nuklir di situ. Nah, kalau perang saling tembak dan nuklir yang bisa meledak, celaka bukan? Anak ini, ibu ini dan anak ini juga bisa meninggal bukan? Jadi ibu ini punya berpikiran, ayo kamu yang berangkat, ayo kamu yang keluar, selamatkan diri kamu. Dia peduli dengan anaknya. Tapi ibu ini tidak ikut keluar. Kenapa? Karena ada yang dia pedulikan juga, yaitu ibu dari si ibu ini, nenek dari si anak ini, yang terbaring lemah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Perlu perhatian. Jadi dia memberi kepedulian kepada dua pihak, kepada anak dan kepada ibunya. Kemudian si anak ini sampai di perbatasan Slovakia. Dia disambut oleh tentara Slovakia dengan baik. Tentara itu pun yang tidak kenal dengan anak ini bisa peduli. Itu manusia loh teman-teman. Manusia bisa peduli. Manusia bisa peduli pada orang yang tidak dia kenal. Bisa. Contohnya seperti yang tadi saya bilang. Apalagi Tuhan. Dia pasti sangat peduli. Selain itu dia juga sangat kenal saya dan Anda. Lebih dari manusia berarti. Kepeduliannya lebih dari manusia. Jadi kadang-kadang kita bilang dalam menghadapi persoalan anak-anak Tuhan, kadang-kadang suka berpikir, ya apa Tuhan peduli sih dengan saya? Apakah peduli Tuhan itu sama saya? Masalah saya mungkin kecil di hadapan Tuhan dibandingkan masalah orang lain yang sebesar-besar gunung. Tuhan kayaknya nggak peduli deh dengan saya. Tuhan peduli. Yang saya ingin sampaikan, masalah kecil juga Tuhan peduli teman-teman. Bukan masalah besar saja, masalah kecil yang remeh-temeh. Tuhan itu maha peduli. Coba kita lihat. Ada cerita yang teman-teman tahu juga di Alkitab. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kita lihat ceritanya di Matius 14. Anda bisa baca kalau Anda luang waktu. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai ke-21. Itu ceritanya. Yaitu tentang Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 ketul roti, 5 potong roti, dan 2 ikan. Saya tidak melihat menjurus ke masalah mujizat yang Tuhan buat. Saya akan menjurus ke pedulinya Tuhan. Nah, pedulinya di mana? Coba kita lihat di ayat yang ke-15 dan ke-16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Udah tahu malam, disuruh cari makan di desa-desa. Kemungkinan dapat makanan kecil kan? Kan sudah malam. Kemudian, tetapi Yesus jawab apa? Ini yang menarik. Ini yang Yesus peduli. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu yang harus memberi mereka makan. Orang-orang yang telah mengikut Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, yang sudah kemalaman, yang sudah sunyi, yang sudah kecapean, yang sudah keletihan. Tuhan bilang, kamu yang harus kasih makan. Itu Tuhan peduli. Benar kan? Tuhan peduli. Tuhan gak mau, udah capek-capek, udah malam, udah gelap, udah tutup semua warung kali ya, semua toko udah tutup, terus main gak tanggung jawab aja Tuhannya, udah pulang aja, bye, sampai ketemu lagi minggu depan atau 2 minggu lagi ketika saya lewat lagi di tempat ini. Tidak, Tuhan bilang sediain makan, kamu yang memberi makan di sini, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan mereka. Terus terjadilah peristiwa mujizat.
Di situ ada 5 roti dan 2 ikan, dan Tuhan beri makan 5.000 orang. Berarti apa? Tuhan peduli. Kemudian ada lagi ceritanya yang tentang memberi makan 4.000 orang. Kita lihat di Matius 15, ceritanya di Matius 15. Kita lihat ayat yang ke-32 sampai 39. Di sini dikatakan Tuhan memberi makan 4.000 orang dari mujizat juga, 7 roti dan ikan-ikan kecil yang kemudian dibagikan, sisanya 7 bakul. Yang tadi 5.000 sisanya 12 bakul. Sekarang sisanya 7 bakul. Kali aja ada yang mau nambah kan, tapi dibilang semuanya kenyang. Semuanya kenyang. Nah, di ayat di Matius 15 ayat 32 dan 39 yang menceritakan 4.000 orang diberi makan, itu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi lebih dari 4.000 kan. Di sini yang saya ingin tilik, bukan, sekali lagi bukan mujizat yang Tuhan berikan yang ingin saya sampaikan, tapi pedulinya Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-32 C, bagian C. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka apa? Nanti mereka pingsan di jalan. Waduh, baiknya Tuhan Yesus. Sempet-sempetnya mikirin orang nanti nggak makan, karena udah nggak makan, nanti bisa pingsan. Sempet-sempet amat. Pernah nggak kita ngalamin gitu? Kita ikut KKR, kita ikut suatu pertunjukan atau apalah, ya, yang sudah makan waktu berjam-jam, yang sudah membuat kita capek, lelah, pulang malam, perut keroncongan. Tiba-tiba panitianya bilang, para hadirin sekalian, jangan pulang dulu, nanti kalian kelaparan, nanti kalian masuk angin, nanti kalian bisa pingsan, bisa kelenger di jalan. Panitia telah menyediakan mie bakso, panitia telah menyediakan siomay, panitia telah menyediakan roti isi. Silakan Anda menikmati di pintu gerbang Anda keluar. Jarang kali ya, jarang deh begitu. Tapi ini luar biasa. Tuhan sudah memberikan kepeduliannya hal yang kecil. Mereka tidak makan, nanti bisa pingsan di jalan ketika mereka pulang. Jadi Tuhan bilang apa? Kasih makan. Dan mereka makan sampai kenyang. Itu Tuhan peduli. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan kita pikir Tuhan tidak peduli pada saya dan Anda. Dia maha peduli. Jangan juga berpikir kalau yang besar-besar saja saya dapat masalah, kita bermasalah baru Tuhan mau peduli. Tidak. Masalah kecil pun Tuhan peduli. Karena kita anaknya, kita dikenalnya, kita disayang. Ada seorang ibu yang bersaksi. Ini ibu memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Sehingga dia bersaksi untuk makan hari itu belum ada lauknya. Jadi dia bersaksi hari itu, dia bilang ya, saya mau masak tapi tidak ada makanan. Nasi ada, tapi lauknya tidak ada. Anak saya sudah mau makan, kasihan dia kelaparan, tidak ada lauk. Tiba-tiba depan rumah dia itu kan sawah. Ada petani yang ngasih dia mencabutkan kangkung dia cabut gitu. Dia kasih ke ibu ini, Bu, ini ada kangkung yang saya baru panen, ambil. Lumayan seikat besar. Si ibu bersaksi, puji Tuhan. Tuhan tahu saya tidak ada lauk. Kemudian saya berdoa, Tuhan, kangkung ini mau dimasaknya gimana? Masa direbus sama garam aja, nggak ada wangi-wanginya. Saya perlu bawang, Tuhan. Saya perlu bawang untuk merebus dengan bawang sehingga ada aromanya, membuat selera makan lebih lagi. Tahu, teman-teman? Ketika dia berdoa, tiba-tiba tetangganya bilang, saya baru dari luar kota, saya beli bawang merah yang begitu banyak. Buat kamu deh nih, sebagian saya kasih. Tuhan peduli kan? Masa masalah bawang Tuhan peduli?
Masa masalah kangkung Tuhan peduli? Peduli. Tuhan maha peduli, teman-teman. Jadi kita jangan khawatir apa yang Anda jalani, apa yang Anda hadapi. Tenang aja, Tuhan peduli. Tuhan pasti menolong karena Dia peduli dan sangat peduli. Ayat penutup untuk menguatkan kita yaitu Ibrani 13. Kita lihat teman-teman di Ibrani 13. Aduh, anginnya asik banget, dingin, asik tapi. Oke, lanjut di Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Kita dengar ya, saya akan bacakan. Ayatnya yang kelima B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Very good. Ayat yang sangat menguatkan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau karena Dia peduli. Nyanyi yuk, refnya aja ya, refnya aja. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang Anda hadapi, tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Shalom teman-teman, sampai bertemu lagi dalam tayangan berikutnya. Salam dari Amerika. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.